Pak Gatot, 1, 2, 3. Pak sehat ya Pak? Pak, saya selalu hadir sidang Pak. Belum, ke jantung. Pakai masker. Oh iya. Pak, yang mendasari Bapak ingin bersaksi untuk meringankan Pak Kiflan hari ini apa sih Pak? Yang mendasari saya kesini ini adalah inisiatif saya. Mengapa demikian? Karena saya ini berhutang kepada Pak Kiflan. Bukan hanya saya, rakyat, bangsa dan negara berhutang. Karena pada saat peristiwa penculikan, penyanderaan, takbut Charles 60 orang, itulah saya diperintah oleh Presiden untuk melakukan negosiasi bagaimana caranya membebaskan Sandra. Karena tidak seperti di Somalia. Kalau di Somalia itu ada resolusi PBB 1976 pada tanggal 2011 itu DKPB 15 anggota DKPB semuanya aklamasi setuju. Jadi bahkan kita boleh ke Laut Somalia dengan persenjataan kapal perang maupun pesawat. Sehingga pada saat Sinar Kudus kita melakukan operasi militer gitu, ya. Nah di Filipina ini tidak ada resolusi PBB sehingga tidak boleh militer ke sana. Maka hasil diskusi dengan Kepala Badan Intelijen Strategis diambillah Pak Kiflan Zen. Mengapa Pak Kiflan Zen? Karena beliau pernah melakukan operasi. Dia pernah melakukan operasi dalam rangka perdamaian di Filipina, Moro dengan Filipina waktu itu, dan beliau komandan kontingen, sehingga pasti punya akses sana. Maka diberangkatkan ke sana, dan operasi itu berhasil, 10 bebas, bahkan tidak kembali, tetap di situ terus. Karena ada perintah juga dari Presiden bagaimana meniadakan penyanderaan lagi, dan itu berhasil. Kan? Dan berhasil seperti itu, kemudian saya melihat yang didapatkan senjata seperti itu, seorang Kiflan Zen, bahkan semua prajurit-prajurit saya yang saya tahu yang pernah melaksanakan operasi Sandiuda itu pasti punya senjata, nggak bisa bohong mereka, nggak tahu di mana saya nggak tahu, karena tugas mereka adalah melipat gandakan kekuatan di belakang garis musuh. Jadi banyak saya ditugaskan di tempatnya musuh, saya di tempatnya musuh mengorganisir musuh lawan-lawan untuk bersenjata dan melawan. Nah, gitu. Jadi saya katakan beliau seorang purnawirawan. Pada saat Kabais meminta ke sana, jawabannya singkat. Untuk rakyat, bangsa dan negara, saya siap apapun juga. Maka beliau berangkat. Bayangin seorang purnawirawan sendirian di daerah yang tanpa ada hukum di sana, siapa boleh bersenjata, tidak ada kepastian. Kemudian situasi intelijen berubah-ubah. Kemudian kematian itu ya tinggal nunggu-nunggu saja. Tapi beliau melakukan dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Untuk itulah saya harus ada di sini dan menciptakan bahwa rakyat, bangsa dan negara berhutang kepada Pak Kiflan. Semoga Presiden pun mendengarkan ini. Artinya Bapak memang benar-benar tahu ada rencana untuk menggunakan itu atau benar-benar tidak tahu Pak rencananya? Saya bukan tidak tahu, saya tahunya dari berita. Makanya sebenarnya saya katakan tadi, kalau hanya senjata seperti ini, kan TV One buka aja file-nya. Waktu Rifkin pakai senjata apa beliau? Iya kan? Jadi senjata yang termodern sekarang bukan senjata 22 mili itu. Jarak efektif membunuh itu hanya 10 meter. Kan gitu. Menko Polhukam, saya kan mantan Panglima TNI.
mengerahkan anak-anak saya yang terbaik untuk mengawal Menkumham. Kayak gitu. Kabin sama juga, Kopassus, penjagaan di sana. Kemudian Pak Luhut mantan Kopassus pasti dikawal, kalau nggak bohong tuh. Kemudian Bang Goris Ferry, Densus 88, mantan Densus, pasti dikawal. Karena keputusan-keputusannya kan berbahaya waktu jabat, pasti dikawal. Terus dengan senjata seperti ini, untuk melempar mereka. Itu logika berpikir saya gitu ya. Artinya kalau yang tadi Bapak sampaikan di hadapan majelis hakim yang sekiranya dapat meringankan, poin-poinnya apa aja Pak Gatot? Saya sampaikan bahwa saya tidak minta untuk diringankan, saya tidak untuk dibebaskan, tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 bahwa kuasa kehakiman peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Sehingga saya punya keyakinan di pengadilan ini bahwa tidak ada satu institusi pun, satu orang pun yang bisa mempengaruhi. Karena kalau hakim mengikuti yang mempengaruhi atau orang siapapun yang nyuruh, maka dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Tetapi yang mempengaruhi itu dianggap sebagai Tuhan. Kan begitu. Makanya sampaikan, saya hanya ingin bahwa yang mulia di pengadilan ini menggunakan dengan berpikiran jernih, dengan hati nurani, berdasarkan fakta-fakta hukum dan jelas berdasarkan profesionalisme, tentukan. Yang tadi kebanyakan ditanyain oleh majelis hakim terkait apa sih Pak? Ya. Yang tadi banyak. Dengar kan? Saya datang setengah terakhir Pak. Panjang kan, panjang. Panjang, jadi kapan saya kenal, saya itu secara fisik saya tidak bersalah, tapi saya tahu karena angkatan senior saya. Gitu. Saya baru kenal dengan beliau, bertemu dengan beliau pada saat beliau saya minta untuk membantu TNI melaksanakan operasi di Filipina. Siap. Cukup ya? Terima kasih banyak Pak Gatot. Jadi saya lakukan ini sekali lagi saya lakukan ini adalah saya inisiatif sendiri karena satu beliau senior saya, yang kedua jiwa korsa sebagai sama-sama prajurit, ya nggak mungkin saya diamkan seperti itu. Kemudian saya pernah berhutang. Terima kasih Pak. Opti, Rob, Tombo, Propri. Salah gua enggak? Ini bagus lah nih. Mau dibawa-bawa nih bagus lah ya. Rambut lu bisa berwarna-warni begini. Anunya sendiri. Biar panjang umur. Sehat ya. Alhamdulillah. Bisa sama beliau ini. Mantap. Iya. Agak tulisan. Hampir kamu itu. Jaga kesehatan Pak Gatot. Sehat-sehat selalu. Ya. Amin. Bang Tony nih. Buset. Chandra, izin Pak. Kalian. Kita saudara banget. Udah pulang ada Pak Budi. Siap nanti. Oh, iya. Saya sih diminta sama kantornya wawancara sama Pak Freddy gitu. Nah, dia ada di sana. Ada di Polda. Mudah-mudahan dia ditangguhkan. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan karena tadi saya bilang apa dasarnya, karena dia disikat gara-gara, nah ini baru dibikin tadi penangkapan dan sebenarnya. Mudah-mudahan.
Satu tersangka kan? Iya, satu tersangka. Tanggal berapa itu? 19. 16. Nah, 16. Nah, pasalnya beranak, padahal tadinya cuma 263. Nah, dia laporannya tanggal berapa itu? Tanggal berapa laporan polisinya? Nah, udah benar. Padahal kemarin itu masih tanggal 2020 dia bikinnya, benerinnya. Nah, ini dipaksakan. Ya, jadi kita dapat tersangka kemarin, dasar ini dia tangkap, padahal tadi baru kita terima. Nah, ini SPDP-nya. SPDP-nya. Aku ngantar Bapak. Abang ikut. Yang di mobil. Abang mau aja. Oke. Sama aku lah. Tapi berarti saat ini Pak Freddy di posisinya Masih lagi di Polda. unit 5, unit 5. Masih di unit 5. Di unit 5. Jadi katanya karena sudah adanya keterangan dari yang baru ditangkap 2 orang. Oh iya. Saya bilang kalau gitu kita berkompromi sekarang, menuduh seseorang masuk dong, saya bilang. Jadi kita mesti sama pemahaman kita, minimal 2 alat bukti apa. Nah, jadi alat buktinya baru dibilang keterangan itu. Nah, mengenai kertas, kalau 263 kan kertas. Nah, jadi mana? Nah, ternyata ini udah ditambah. Dia dilaporkan hanya 263 ditambah 264 dan 266. Ini ditambah pasalnya. Karena surat panggilan dia yang kemarin hari Senin itu masih 263. Oh gitu, ada penambahan. Penambahan pasal. Nah, jadi kemarin dia gelar dan seterusnya langsung ditetapkan ini. Iya. Nah, jadi mau apa lagi saya bikin? Nah, dia masih di sana belum ditahan, ditangkap, dan kewenangan mereka 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Tapi belum ditahan ya? Belum ada penahanan, belum BAP. Belum ya? Tadi dia sakit. Mana fotonya tadi? Dia sakit di dokes. Setelah itu dikasih obat. Tapi dibilang sehat. Saya bilang kalau orang sakit dikasih obat, kalau orang sehat dikasih vitamin. Ini kenapa dikasih obat untuk orang sakit? Nah, ini ada. Periksa dulu tadi jam 11 sampai setengah 11 tadi. Nah, baru saya buru-buru kemari. Jadi saya nggak bisa menceritakan itu dulu kan, saya nunggu Polda naik nggak. Rupanya dia sudah naik kan, ceritakan. Ya udah, sekarang kami jelaskan. Ada? Hah? Coba sekalian ini aja kita wawancara aja menanggapi yang Iya, boleh Pak. Polda.